Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pengusaha bola, balik lagi bersama saya si Kakang di sini, si Kasep Saurusima, dan hari ini seperti biasa kita akan review POM ini dengan tipe unit yang high spec. Di sini belakang saya sudah ada POM ini dengan tipe asimeter gear pump. Ada beberapa part yang mungkin kita akan review dan memang bakal menarik banget buat disimak. Ayo ikutin terus. Kita mulai dari sini ya. Mulai dari atas ada yang namanya POM mini ya. Nama POM mini ini stiker cutting atas kita bisa ganti dengan yang custom. Berhubung dari ownernya minta yang standar, kita kasih yang standar aja. POM mini ya. Lanjut lagi ke sebelah sini, ini ada shine glass, bisa kita lihat, bisa maju sedikit, Bapak kameramen. Oke. Nah, di sini ada shine glass, fungsinya untuk melihat arus bahan bakarnya ya, BBM yang sedang dikeluarkan. Nah, di bagian sini ada yang namanya breakaway ya. Ini yang bagian hitam ini bisa kita lihat. Jadi fungsinya breakaway ini salah satunya yaitu ketika ada kecelakaan di stasiun pengisiannya dan si selangnya ketarik, ini tidak akan patah ya. Jadi akan lepas di sininya. Di bagian sini akan lepas tanpa membuat pomnya jatuh atau menimpa sesuatu ya yang ada di bawah. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini di bagian sampingnya ada selang swivel sepanjang 10 meter. Ini panjang banget, requestan dari ownernya langsung pengen 10 meter. Kita kasih juga yang 10 meter. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke bagian depan lagi ya. Nah, di sini di bagian depan sudah terpasang display LCD. Ini bener-bener high spec banget, bisa kita lihat. Kemudian di sini ada printernya juga. Nah, ada keypad combo N50. Ini emergency stop berdampingan dengan indikator pompa. Bisa kita lihat lagi di bagian sini sudah ada terpasang BBM solar ya. Nama BBM-nya BBM solar. Kemudian stiker larangan-larangannya bisa kita lihat di sini. Di sini stikernya berbeda ya dari POM yang reguler ya. Di sini dilarang merokok, matikan mesin kendaraan, dan juga dilarang menyalakan api. Bisa kita lihat lebih dekat lagi. Nah, kemudian di sebelah kanannya di sini sudah ada boot nozzle otomatis ya. Ini sudah benar-benar high spec banget. Jadi cara kerjanya, untuk boot nozzle otomatis ini, ketika ingin mengisi full tank, kita nggak harus ketik-ketik lagi di keypad. Kita langsung angkat nozzle-nya dari boot nozzle otomatis dan langsung masukkan ke tangki. Itu akan langsung mengalir tanpa harus ketik-ketik keypad lagi. Jadi nggak capek, nggak ribet. Nah, setelah bagian samping kanan dan juga bagian depan telah selesai, kita pindah ke bagian yang sebelah kirinya. Di sini sudah terpasang juga selang input untuk BBM sepanjang perkiraan saya kurang lebih 5 meteran lah ya. Ini fungsinya untuk menarik BBM ya, atau menyedot BBM di dalam kempu atau penampungan BBM ya, untuk di penampungan stok BBM-nya. Jadi ini ditarik, nanti akan mengalir ke bagian filter lah ya, di bagian filter BBM-nya. Nanti kita bahas lagi. Oke. Sebelum itu kita akan review yang bagian CPU-nya dulu, bagian kelistrikan. Ayo kita lihat. Nah, berhubung di sini agak backlight, kita putar dulu ya. Nah, pada umumnya untuk asimeter gear pump itu biasanya tanpa roda, tapi di sini ownernya minta menggunakan roda, jadi agar lebih gampang dan juga lebih efisien ketika dipindah-pindahkan. Nah, untuk tingginya, POM asimeter gear pump ini kurang lebih sama ya dengan yang asimeter gear pump standarnya. Dan bedanya cuman mungkin di sini menggunakan roda ya. Bisa kita lihat di bawah sini rodanya. Untuk roda kita menggunakan 2 roda mati dan juga 2 roda hidup. Pada umumnya untuk roda hidup dan roda mati di POM reguler biasanya untuk bagian depannya itu yang mati dan belakangnya yang hidup. Nah, yang ini yang hanya sebelah sampingnya aja ya. Samping kanannya aja yang hidup nih. Yang ininya mati, yang sebelah kiri. Depan belakang mati. Jadi yang sebelah kanannya aja. Oke, tanpa menunggu lama lagi kita akan review di bagian kelistrikannya. Nah, di sini di bagian pinunya kuncinya beda banget dari yang reguler. Ini menggunakan kunci custom. Kita tinggal tekan aja. Mekanismenya sama seperti mobil Tesla ya, tidak ditarik tapi ditekan seperti itu. Kita buka. Nah, pas dibuka di sini ada akrilik ya yang bening. Ini fungsinya untuk menjaga agar tidak ada tangan seorang yang masuk, karena ini tegangannya cukup tinggi. Perkiraan saya mungkin sekitar 750 watt ya. Bisa kita lihat di sini untuk bentuk dan instalasinya. Nah, seperti itu. Nah, untuk di bagian sini kita lihat untuk segi pengkabelannya dan instalasi lain-lainnya ini dibuat serapih mungkin, karena untuk unit asimeter gear pump itu dibuat spesial dan secara khusus ya, atau bisa bilang untuk barangnya sangat premium. Jadi kita juga untuk instalasinya jadi lebih
dikemas rapih sekali ya, seperti itu. Oke, setelah di bagian atas kita langsung ke bagian bawahnya. Kita buka yang bagian belakang atau bawah ya di sini. Ini yang paling tunggu-tunggu. Seperti biasa kuncinya kayak Tesla ya ini. Nah, ini juga ada kuncinya juga ya. Nggak cuma ditekan aja, ini ada kuncinya supaya tidak bisa ditekan ketika posisi sudah tutup atau memang sudah tidak dioperasikan lagi. Kita buka. Nah, ini dia bagian dalam untuk pom mini dengan tipe asimeter gear pump ya. Oke. Nah, ini untuk bagian dinamo pemutar penggerak ya, dinamo penggeraknya bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, kemudian di sini nih di bagian tadi yang sempat kita bahas terkait selang input. Nanti selang input ketika BBM mengalir pertama kali tuh ke bagian filternya ini. Fungsinya untuk menyaring untuk yang kotor-kotornya di BBM. Jadi kita nanti filter ya. Untuk filter ini bisa diganti ataupun dibersihkan ya ketika nanti sudah kotor atau sudah ada yang mampet gitu ya. Ini bisa dibuka dan dibersihkan. Oke. Selang ini menuju ke gear pumpnya. Ini gear pump, ini asimeter ya. Ini untuk flow sensornya. Ini mesin gear pumpnya, bisa kita lihat besar banget mesinnya. Nah, untuk mesin ini speknya spek SPBU, setara dengan SPBU. Jadi untuk uji metrologinya itu aman dan terdaftar ya. Bisa kita lihat juga di sini mesinnya. Untuk pom asimeter gear pump ini kita membuka harga mulai dari 30 juta sampai 40 jutaan. Dan untuk selisih harga dengan pom SPBU itu sangat jauh sekali yang harganya bisa ratusan juta. Tapi ketika Bapak dan Ibu beli CPM, Bapak dan Ibu cuma mengeluarkan budget sekitar 30 hingga 40 jutaan aja. Nah, kemudian di dalam sini yang bagian hitam ada yang namanya solenoid ya. Nah, solenoid ini berfungsi untuk mengerem ketika sudah selesai dalam pengisian bahan bakarnya. Jadi tidak ada yang tersisa lagi di selang, seperti itu. Oke, kemudian ini di bagian flow sensor ini ada yang namanya kalibrasi ya, untuk mengatur kalibrasi agar tidak kurang dan tidak lebih untuk takarannya, seperti itu. Kemudian di sini sudah ada paket yang terpisah ya, terbungkus juga nih. Ini adalah alat-alat untuk setting ya, kita berikan juga bonus untuk Bapak dan juga Ibu. Nah, di sini ada paket ya, paket ini berisi alat-alat untuk setting gear pumpnya. Jadi kita nggak bisa jelasin, yang pasti dibuka aja di rumah ya untuk Bapak Ibu. Nah, sekarang kita pindah ke dalam dan akan mencoba menghidupkan pom ini dengan tipe asimeter gear pump ini. Yuk kita lihat. Di sini ada emergency stop. Kita hidupkan dengan cara putar ke kanan. Nah, langsung hidup. Ada logo CPM-nya di sini. Oke, jadi kita akan coba mulai menghidupkan ya. Di sini kita bisa menggunakan rupiah ataupun liter. Tapi di sini saya akan coba menggunakan rupiah. Kita akan ngisi di angka 15.000 ya. Oke, kita akan mulai running aja. Lampu indikator menyala, tandanya pompa siap untuk mengalirkan bahan bakar. Oke, anggap saja sudah selesai ya. Nah, kita akan coba print dengan cara klik angka 2 dan juga menu. Otomatis akan keluar untuk print out-nya ya, atau bukti transaksi, bisa disebut juga bill. Dan ini dia. Oke. Nah, ada dua cara ya. Tadi dengan cara mengetik. Nah, kita akan mensimulasikan fungsi dari boot nozzle otomatis. Ini contoh tangan saya adalah nozzle. Nozzle terpasang ya di sini, dan ketika nozzle diangkat, itu akan langsung otomatis hidup pomnya ya, dan langsung siap mengalirkan bahan bakar. Jadi contohnya seperti itu ya. Kita cancel aja dan coba lagi untuk print out dengan tekan angka 2 dan kemudian menu. Otomatis print out-nya akan keluar sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Nah, di sini kenapa saya tadi menggunakan angka 2 ya? Karena angka 2 itu untuk rack up total ya. Tapi untuk Bapak dan juga Ibu ketika bertransaksi di rumah, itu tekan 1 ya, tekan 1 kemudian menu ya. Seperti itu. Jadi ini ketika ada BBM aja. Jadi ketika BBM-nya kosong, kita menggunakan angka 2 agar lebih aman juga ke mesinnya. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan printer dan juga cara pengoperasiannya. Oke, demikian ya untuk review pom ini dengan tipe 1 nozzle asimeter gear pump ya. Untuk Bapak dan juga Ibu ketika ingin order silahkan langsung hubungi ke admin kami saja. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe channel YouTube CPM Official. Terima kasih, saya Kang dari Sentral Pom ini selalu ada untuk Anda.